Mari kita melanjutkan pembahasan kita, renungan kita dari Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9, doa untuk pertumbuhan rohani. Kolose 1 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudaraku, nats ini menyingkapkan hati Paulus yang penuh kepedulian terhadap pertumbuhan rohani jemaat Kolose. Doanya bukan sekedar permohonan untuk kebutuhan fisik, tetapi sebuah kerinduan mendalam agar mereka bertumbuh dalam hikmat, dalam pengertian dan pengetahuan akan kehendak Allah. Ayat ini memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan doa kita. Pertama, doa yang tekun. Paulus tidak berhenti-henti berdoa bagi jemaat Kolose. Ini menunjukkan ketekunan dan kesetiaan di dalam doa. Sebuah teladan yang patut kita tiru. Doa bukanlah aktivitas sesekali, tapi komunikasi yang terus-menerus dengan Bapa. Seperti Paulus, kita dipanggil untuk mendoakan saudara seiman kita secara konsisten, mendukung pertumbuhan rohani mereka. Yang kedua, doa yang berfokus pada pertumbuhan rohani. Paulus memprioritaskan pertumbuhan rohani jemaat Kolose. Ia berdoa untuk hikmat, kemampuan menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan, dan pengertian, pemahaman yang mendalam akan kebenaran rohani. Doa kita pun seharusnya berfokus pada hal-hal rohani, memohon hikmat dan pengertian dari Tuhan, bukan hanya berkat-berkat jasmani yang kita minta. Yang ketiga, doa untuk mengenal kehendak Allah. Tujuan utama doa Paulus adalah agar jemaat Kolose mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Mengenal kehendak Allah bukan hanya mengetahui perintahnya, tapi juga memahami rencananya yang unik bagi hidup kita. Melalui doa, kita mencari pimpinan Tuhan dan kemampuan untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Yang keempat, doa sebagai perlindungan dari kesesatan. Di tengah berbagai ajaran sesat, hikmat dan pengertian rohani menjadi perisai bagi jemaat Kolose. Doa Paulus memperlengkapi mereka untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Saudara, dalam dunia yang penuh informasi yang menyesatkan, doa menjadi penting untuk memperoleh hikmat dan kemampuan untuk membedakan apa yang benar. Dan yang kelima, doa untuk pertumbuhan yang menyeluruh. Paulus menginginkan segala hikmat dan pengertian, menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani mencakup seluruh aspek kehidupan. Doa kita pun seharusnya mencakup seluruh area kehidupan kita. Memohon hikmat dari Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan. Dan yang keenam, doa untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan rohani adalah perjalanan seumur hidup. Paulus terus mendoakan pertumbuhan rohani jemaat Kolose. Meskipun mereka telah menunjukkan iman dan kasih, kita pun harus terus berdoa dan mengejar pertumbuhan rohani, mengingat bahwa selalu ada ruang untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan yang ketujuh, doa sebagai permohonan karunia. Hikmat dan pengertian adalah karunia dari Allah. Paulus berdoa agar Allah menganugerahkannya kepada jemaat Kolose. Kita pun bergantung pada anugerah Tuhan untuk bertumbuh secara rohani. Doa adalah ungkapan ketergantungan kita pada kasih karunia. Dan kemudian doa yang menghasilkan tindakan. Mengenal kehendak Allah, saudara, bukan hanya soal pemahaman intelektual, tapi juga soal penerapan dalam kehidupan. Doa Paulus mendorong jemaat Kolose untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah mereka kenal atau ketahui. Dan kiranya doa kita pun memotivasi kita untuk hidup dalam ketaatan dan mencerminkan karakter Kristus. Kolose 1 ayat 9 mengajarkan kita pentingnya doa yang berfokus pada pertumbuhan rohani. Marilah kita meneladani Paulus, berdoa dengan tekun bagi diri sendiri dan sesama, agar kita semua bertumbuh dalam hikmat, pengertian, dan pengetahuan akan kehendak Allah.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu bertumbuh dalam hikmat dan pengertian-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, bukalah hati kami untuk mengenal kehendak-Mu dengan sempurna. Bimbinglah langkah kami agar hidup kami selaras dengan rencana-Mu. Dan berikanlah kami hikmat untuk membedakan yang benar dan kekuatan untuk hidup dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.